Saya Ida Bagus Putu Mandara, rekan sejawat Ibu Krisna di kelas 5 Melati yang mengampu pelajaran agama Hindu. Setelah Ibu Krisna dan murid-murid kelas 5 Melati menyusun keyakinan kelas serta melibatkan guru mata pelajaran, murid-murid menjadi lebih tertib dan disiplin semangat dalam mengikuti kegiatan belajar. Saya Ayudian dari kelas 5 Melati. Setelah Bu Guru mengajak kami membuat keyakinan kelas, teman-teman menjadi lebih disiplin, sehingga saya bisa lebih fokus dalam belajar. Ismana tahu kenapa Ibu minta menghadap? Tahu, karena melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Menyimpan bola foto saat jam pelajaran. Itu kamu kenapa melakukan hal tersebut? Karena bercanda bersama teman. Nah, bermain itu boleh Ismana, tapi harus dilakukan di saat jam istirahat. Terlebih kamu menggunakan bola kertas, kan kasihan orang tuanya yang sudah membelikan kamu. Kira-kira bermain itu hal yang baik atau yang tidak saat jam pelajaran? Tidak. Berarti kalau tidak, ada keyakinan kelas nggak yang kamu sudah langgar dari yang kamu lakukan itu? Ada ketertiban kelas. Apa yang terjadi? Mengganggu kedisiplinan teman-teman. Iya, jam pelajaran juga jadi terganggu kan? Tadi teman-temannya juga pada teriak jadinya. Nah, sekarang menurut Kismana, apa yang akan Kismana lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah Kismana lakukan? Berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kismana ingin jadi orang yang seperti apa sih nanti? Seperti jujur, disiplin. Ya, disiplin ya. Itu gua harap Kismana benar-benar melakukannya ya. Kismana benar-benar menyadari kesalahan dari hati. Nah, baik kalau gitu, tolong jangan diulangi lagi dan sekarang Kismana bisa kembali sama teman-teman untuk beristirahat. Ya. Kamu bangun dulu. Adel? Ya, Adel tahu kenapa Ibu ajak ke sini? karena saya jarang piket. Oh, kenapa Adel melakukan itu? Karena paginya saya sudah piket, tapi teman-teman tidak melihat. Dan kalau siang saya sudah dijemput untuk pulang. Nah, baik Adel. Sebenarnya yang jarang piket itu mungkin bukan hanya kamu ya, tapi dari laporan teman-teman dan Ibu lihat juga kamu yang paling sering tidak piket. Nah, kalau kamu sudah melakukan hal itu, kira-kira hal itu baik nggak? Tidak, Kenapa? karena bisa jadi sumber penyakit untuk teman-teman di kelas. Ya, kalau kamu sudah menyadarinya, kira-kira sekarang ada nggak keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Ada. Yang mana itu? Oke, saya melanggarnya di bidang kebersihan. Kelasnya jadi sangat kotor dan juga teman-teman bisa lebih susah untuk piket karena saya tidak ikut piket. Nah, terus sekarang jika hal itu penting, gimana caranya Adel akan memperbaiki kesalahan Adel? Datangnya lebih awal dan menyuruh orang tua untuk jemputnya lebih lambat. Saat kamu piket ya. Nah, Adel nanti ingin jadi orang yang seperti apa sih? Jadi orang yang rajin untuk bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab. Nah, bagus. Adel sudah menyadari kesalahan Adel dan Adel juga sudah berjanji akan melaksanakan piket untuk ke depan. Ibu harap hal itu benar-benar Adel lakukan dan memang kesadaran dari diri Adel. Nah, untuk sekarang Ibu harap ke depannya Adel bisa menjadi anak yang lebih baik. Dan sekarang Adel boleh istirahat. Terima Ya. kasih Bu Guru atas pesannya. Iya, sama-sama. Kemudian tadi Pak Guru mengajar, kemudian nggak bawa PR, bener nggak? Kok nggak bawa PR? Terus kalau lupa ngapain jadi? Coba kalau Pak Guru ingin tahu, dia bilang di rumah ngapain aja? Dan HP sampai lupa buat PR. PR-nya Pak Guru kasih kapan?
minggu lalu kan? Masa nggak ada kesempatan untuk buat? Nah, menurut Dian PR-nya itu susah apa gampang? Ada susah, ada gampang. Oh, ada susah ada gampangnya. Terus kalau nggak bisa nggak nanya sama ibu? Bisa nggak nanya sama ibu atau sama teman? Ya. Alamannya? Iya, bisa. Terus sampai Dian lupa buat. Artinya di rumah Dian main HP, bermain itu aja. Sampai lupa untuk buat PR. Nah ini, kalau membuat PR itu sebenarnya kan tujuannya untuk mengulang pelajaran yang sudah Pak Guru kasih itu ya. Sekarang pelajaran Pak Guru kasih, setelah itu Pak Guru kasih PR, kerjakan di rumah biar bisa dia untuk mengingat kembali pelajaran yang sudah Pak Guru kasih, kan seperti itu. Nah, ini kan juga kepentingan dari dia itu ya, untuk biar materinya itu masuk, biar dia paham dengan materinya. Pak Guru ulang dengan ngasih PR, kan seperti itu. Jadi PR itu harus tetap dia kerjakan. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuan PR itu kan untuk kepentingan Dian juga. Nah, jadi apa yang Pak Guru kasih sama Dian itu harus dikerjakan. Teman-temannya Dian ada nggak yang nggak mengerjakan? Ada. Siapa? Siapa itu? Siapa yang nggak mengerjakan? Jawab aja nggak apa-apa. Amel. Amel. Terus Sama sama siapa? Kismana. Sama Kismana. Terus dari dia ikut nggak buat PR itu. Terus dari dia ikut nggak buat PR itu. Nggak boleh seperti itu. Ya. Nah, nanti juga yang lain itu akan Pak Guru panggil juga. Biar apa? Nah, anak-anak kan belajar ya di sekolah kan. Belajar, orang tuanya antar jemput, orang tuanya beliin buku. Biar anaknya pintar. Jadi kalau ada PR memang dikerjakan, nggak boleh nggak dikerjakan ya. Itu kan untuk mengulang biar dia pintar dan bisa materinya ya. Nah, selain pelajaran PKN pernah nggak Dian gini nggak buat PR untuk pelajaran yang lain? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, alasannya sama. Ya. Terus alasannya? Itu ke kampung. Oh, ke kampung. Nah gini ya, jadi apapun alasannya ya, setiap anak tuh pasti punya banyak alasan ya. Nah sekarang Pak Guru kasih cara dia ya, biar nggak lupa lagi PR. Nah setelah datang dari sekolah, diingetin tuh bukunya atau diisiin halaman apa, atau isiin tanda. Oh ada PR di halaman ini. Nanti dia datang di rumah ganti baju, makan, buat dulu PR-nya. Udah biar tenang kan. Habis buat PR-nya, mau istirahat, mau bermain ya terserah, bermain boleh. Pak Guru nggak pernah melarang tidak boleh bermain, tidak. Yang penting harus ingat dengan tanggung jawab ya. Terus di kelas kita kan sudah ada yang namanya perjanjian di kelas ya. Jadi kalau nggak buat PR bagaimana? Kan kalau nggak buat PR kan disuruh untuk menyalin PR sebanyak 2 halaman. Itu ya. Jadi harus dia laksanakan ya, tetap dibuat tapi rangkapnya rangkap dulu ya. Nah Pak Guru udah sampein caranya dengan rumah, ingat ditandai itu PR-nya. Nah Pak Guru kasih PR ini semuanya ditandai itu bukunya biar gampang nanti di rumah ingat. Nah setelah itu baru dikerjakan, langsung dikerjakan, jangan nunggu besok lagi biar nggak lupa. Udah paham? Udah paham dia? Udah, kalau udah paham besok nggak boleh sudah ya, harus tetap dikerjakan. Udah? Nah, yuk sana. Ya. Tadi pas Pak Guru ngajar sana ngobrol dengan temannya. Ya. Terus apa ya sana ngobrol dengan temannya? Kan di sebelah saya kan teman saya lagi buat tugas, saya lagi diamnya, habis itu teman di samping saya tuh ngomong, ih
ada cerita. Habis itu saya kan dengerin, habis itu Pak Guru lihat dan saya langsung diam, saya agak ketawa. Terus cerita apa itu teman-teman? Cerita kayak ada lah yang tadi berantem di sebelah kelas saya berantem sama kelas lain gitu. Nah, terus sekarang Pak Guru ngasih tahu Sana. Jika Pak Guru sedang ngajar, terus Sana ngobrol dengan temannya. Nah, apakah Sana dengar apa yang Pak Guru ajarkan? Pas itu kan saya dengar, tapi pas dia ada ngomong itu saya nggak dengar lagi. Nah, terus kalau seumpamanya Pak Guru ngajar, Sana nggak dengar, terus tahu nggak apa yang Pak Guru ajarin? Sama Nah, terus kalau nggak tahu siapa yang rugi? saya. Nah, seperti itu. Makanya ini Pak Guru saya tahu. Kalau seumpamanya belajar di dalam kelas, konsentrasi itu dulu pelajarannya. Biarin temennya mau ngomong apa, mau cerita apa, yang penting Sana dengerin Pak Guru. Nah, nanti kan yang dapat pengetahuannya kan Sana juga. Nah, terus nanti seumpamanya ada ulangan, terus ulangan itu sudah Pak Guru, soal itu sudah Pak Guru pernah bahas, artinya pelajaran itu sudah pernah Pak Guru bahas. Nah, pada saat Sana ngobrol dengan temannya, terus Sana nggak memperhatikan Pak Guru, apa bisa jawab soal? Kan tidak. Terus yang rugi siapa? Sana sendiri. Nah, terus lagi satu, orang tuanya Sana kan mensekolahkan Sana biar jadi anak yang pintar, jadi anak disiplin, jadi anak yang baik, turut. Nah, kalau di sekolah seumpamanya Sana bermain, terus apa bisa? Siapa yang rugi? Kan Sana sendiri. Nah, sedangkan untuk Sana itu belajar itu penting. Jadi tidak boleh di dalam kelas itu Sana bermain dengan temannya. Biarin temannya mau ngomong apa, mau ngobrol apa. Jadi yang tahu kan Pak Guru. Jadi Sana jangan ikut. Biar nanti kan seperti yang tadi, yang kasus yang tadi. Karena Sana tertawa lebih kencang, jadinya Pak Guru kan taunya Sana yang lebih keras untuk ngobrolnya. Makanya Pak Guru panggil Sana biar Sana tahu, oh bahwa kalau di kelas tuh tidak boleh ibu harus memperhatikan gurunya sedang menjelaskan. Jadi apa yang Pak Guru sampaikan masuk, ya apa yang Pak Guru sampaikan Sana paham jadinya materinya. Pas saat kita ulangan Sana bisa jawab. Dah. Terus tadi Pak Guru dengar Sana juga manggil-manggil teman. Nah, untuk apa itu? Pas itu kan saya di jalan, saya ketemu teman mau ngomong lah sama dia, tapi dia nggak dengar, makanya saya panggil woi. Di kelas itu. Nah, kalau di kelas waktu itu nggak boleh. Ya, semuanya Sana mau permisi ke kamar mandi, ke toilet, sendiri aja nggak apa-apa. Kan nggak usah kalau kamar mandi kan nggak usah juga ajak teman. Kan mau kencingnya sendiri. Jadi permisi sama Pak Guru pasti kasih izin. Ya, jangan maksa teman harus diajak teman keluar berdua, itu nggak boleh. Ya, nah kalau dipaksa temannya, ya kalau temannya mau kencing, kalau tidak kan repot juga. Terus di toilet ngobrol gitu jadi. Ya, jadi untuk Sana bahasa-bahasa nggak boleh seperti itu. Yang rugi adalah Sana sendiri. Pak Guru ngasih Sana materi pelajaran itu untuk demi kebaikan Sana juga. Ya, udah paham Sana? Besok-besok nggak boleh seperti itu lagi. Udah, sekarang kita sama Pak Guru dulu. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Sekarang Sana udah. Saya udah takut akan dihukum, tapi ternyata guru mengajak sama guru yang membuat saya sadar akan kesalahan saya. Saya yang sudah mengganggu teman saat jam pelajaran, saya berjanji akan tidak mengulanginya lagi, akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih guru. Nama saya Nikade Adelia Larina Devi, kelas 5 Melati. Perasaan saya
Saat bu guru mengajak saya ke perpustakaan, saya deg-degan. Saya takut dimarahi oleh bu guru karena saya jarang piket. Ternyata bu guru menasehati saya di sini dan mengajak saya mengobrol. Saya sadar akan kesalahan saya yang telah saya lakukan, bukan hanya merugikan diri saya, tapi merugikan teman-teman yang saya ajak piket karena memberatkan tugas mereka. Dan saya juga melanggar keyakinan kelas, yaitu di bidang kebersihan dan juga mempengaruhi kesehatan kelas karena banyak sampah yang menumpuk. Terima kasih Bu Guru Krisna untuk bimbingannya. Setelah Pak Guru memberikan saya nasihat, saya akan membuat PR ketika ada PR dan saya tidak akan mengulanginya lagi, dan saya akan selalu ingat dengan kesepakatan kelas yang dibuat. Setelah Pak Guru memberikan saya nasihat, saya akan lebih giat belajar dan tidak mengobrol di kelas saat jam pelajaran dan mendengarkan seterusnya dalam pelajaran semestinya. Harus rajin belajar dan taat dengan peraturan yang ada di sekolah, dan harus tidak mengobrol saat jam pelajaran ataupun sedang Pak Guru menjelaskan. Semuanya di sini hari ini saya akan mempresentasikan tugas kami berdua, yaitu tentang diseminasi disiplin positif keyakinan kelas dan segitiga distribusi. Sebelumnya izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri Dewa Ketut Pramana Putra. Saya bertugas di SDG Gianyar dari CGB Angkatan 10 Kabupaten Gianyar, dan rekan saya yang Sri Krisna Dewi bertempat tugas di tempat yang sama dan juga di kelas sama-sama di jenjang kelas 5, sehingga kami melakukan tugas ini secara kolaborasi karena kebetulan jenjang kami sama dan bertempat tugas di tempat yang sama. Terima kasih. Untuk acara hari ini saya awali dulu dengan pembukaan sudah. Yang kedua yaitu doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat seputar kepala sekolah, kelima pemaparan materi disiplin positif dan keyakinan kelas, yang keenam umpan balik refleksi, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk untuk acara yang kedua yaitu berdoa. Sebelumnya saya harapkan untuk teman-teman untuk berdiri. Sebelum acara dimulai kita berdoa. Ya. Untuk berdoa yang pimpin sendiri untuk keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dan untuk teman-teman yang harapan untuk tetap berdiri, untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk tugas saya persilakan.
dipersilakan untuk duduk kembali. Cara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Bisa Ibu Kepala Sekolah silakan. Selamat pagi teman-teman, Om Swastiastu. Sebelumnya terima kasih yang ucapkan pada teman-teman semua. Hari ini kita sudah bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh rekan kita sebagai salah satu pemenuhan tugas dalam guru penggerak. Jadi di sini diharapkan nanti ketika Bapak Ibu semuanya mengikuti ini diikuti dengan penuh tanggung jawab, disiplin, karena salah satu yang nanti didiseminasikan sangat berkaitan erat dengan bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah kita ini. Jadi besar harapan yang nanti ketika selesai diseminasi ini ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dan nantinya akan bisa kita implementasikan untuk kebaikan sekolah kita. Cukup sekian dari Tiang, selamat mengikuti kegiatan, semoga nanti sampai akhir kegiatan kita diberkati kelancaran dan keselamatan oleh Bersama Dewasa. Sebagai akhir kata, Tiang tutup dengan para santi dan sekali Terima kasih Ibu atas sambutannya. Untuk acara berikutnya, sebelum acara ini dimulai, sekarang langkah baiknya kita melakukan SPK terlebih dahulu ya. Teman-teman yang harapkan untuk berdiri sebentar, diharapkan dengan pasangannya masing-masing. Kalau belum dengan pasangannya bisa dibuka boleh. Nah, gini teman-teman. Jika saya bilang seperti biasa ya, kita sebenarnya sudah setiap hari melakukan hal ini. Jika saya bilang hai, jawabannya halo. Tapi tangannya gini. Kalau saya bilang hai, tangannya halo. Kalau saya bilang halo, tangannya hai. Ya. Coba bilang halo. Hai. Halo. Halo halo. Hai hai. Hai halo. Terima kasih ya. Itu yang kedua dulu ya. Di sini coba jika saya mengucapkan satu, Bapak Ibu bilang w dengan megang bahu temannya. W, kiri kanan boleh. Siapa yang mau yang kiri bilang yang kanan, yang kanan bilang kiri boleh. W, satu. Boleh satu. W. Boleh bebas kiri boleh. Oke. Udah satu. W. Di samping Ibu Dewi, di samping. Terus jika Tiang bilang dua, tangan jempolnya kedua asik-asik. Asik-asik. Keduanya boleh. Dua. Satu. Satu. Satu dua. Nah, sekarang jika saya menyebutkan angka 3, Bapak Ibu mengucapkan iya dengan memegang dagu teman. Iya. Ulang 3. 3. 1. 2. 3. 1 3. Terima kasih Bu Nagan. Ya. Untuk pemaparan materi yang pertama dipaparkan oleh rekan saya Ibu Krisna Dewi. Untuk Ibu Krisna Dewi dan silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi sekarang kita akan mulai dengan pemaparan diseminasi disiplin positif. Utamanya adalah kita tujuannya nanti membangun budaya positif di sekolah kita yang dimulai dari keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Baik Pak Dewo, bisa dilanjut. Nah, di sini terdapat beberapa pertanyaan formatik ya. Pertanyaan formatik ini bukan pertanyaan yang wajib kita tahu jawabannya, tapi saya ingin tahu dari teman-teman, apakah teman-teman
sudah kenal atau pernah mendengar apa itu budaya positif? Wah, Pak Gusmina sudah. Menurut Pak Gusmina, budaya positif itu apa? Menurut saya, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, meliputi disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, lengkap sekali ya. Sepertinya tadi Pak Gusmina mungkin mencari inspirasi dulu ya sebelum kita mengikuti diseminasi ini. Terima kasih Pak Gusmina dan benar sekali dan sangat tepat sekali yang disampaikan oleh Pak Gusmina ya mengenai disiplin positif. Jadi sebenarnya itu adalah penerapan disiplin budaya positif itu berarti kita sudah menerapkan nilai-nilai yang baik, hal-hal kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati. Lalu apa itu nilai universal dan lain sebagainya? Inilah yang akan kita bahas pada hari ini ya. Nah, yang kedua, apa saja termasuk nilai kebajikan universal? Berarti nilai-nilai baik yang kita akui oleh seluruh dunia, bukan kita saja. Kira-kira teman-teman ada yang tahu? Ya, Bu Omari? Nilai universal, kebajikan universal itu bisa berupa disiplin, bertanggung jawab, sopan, mandiri, kerjasama, dan lain sebagainya. Pintar-pintar teman-temannya ya. Sepertinya tidak perlu didiskriminasinya, tapi kita mau tugas ya. Dan yang ketiga ada, apakah disiplin positif terkait tidak dengan budaya positif? Ya. Iya. Nah, kita lanjut. Apa itu keyakinan kelas? Kita udah buat kan? Ada yang buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Ya. Dan yang terakhir ada mengenai segitiga restitusi. Ada mungkin yang sudah menerapkan? Nah, jika belum, mari kita lihat bersama ya. Kita cermati penjelasan dari masing-masing pertanyaan formatif ini. Silakan Pak Dewo bisa dilanjut. Nah, yang pertama teman-teman adalah mengenai disiplin positif ya. Di sini bisa diperhatikan bahwa budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, meliputi disiplin positif ada bagiannya, kemudian teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ada posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi ya. Sama persis yang disampaikan oleh Pak Gusmina tadi ya. Jadi saya juga berterima kasih dan mengapresiasi karena teman-teman juga sudah mau ikut mencari tahu apa sih yang bahan diseminasi kita hari ini ya. Nah, jadi apa sih itu keyakinan universal dan lain sebagainya? Bisa dilanjut Pak Dino? Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Yang dimaksud dengan nilai kebajikan universal ini salah satu contohnya ya. Karena ada banyak sekali. Karena nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama sebagai payung atau fondasi dalam berperilaku. Benar yang dikatakan oleh Bu Mari tadi. Ada kedisiplinan, kepedulian, sikap-sikap baik yang sudah kita terapkan selama ini. Dan masih banyak lagi contohnya. Bisa dilanjut Pak Dewa? Nah, di antara sekian banyak contohnya, di sini kami mengambil yang mengenai nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Kenapa itu kita ambil? Masih ingat dengan visinya kita apa? Mengembangkan potensi terbaik peserta didik yang berkarakter berdasarkan profil pelajar Pancasila. Berlandaskan itu juga kami mengambil nilai-nilai kebajikan yang ini ya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkomunikasi global, kreatif, gotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, pertama, bagian dari budaya positif itu ada yang namanya disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan, ya, atau yang kita kenal sekarang sebagai hukuman. Nanti juga kita akan bahas, ya. Kemudian disiplin positif itu mengajarkan murid konsekuensi dari perilakunya. Jadi dia tahu
Apa sih kalau saya melakukan ini, apa konsekuensinya? Karena masih sering muncul bentuk hukuman ya, yang justru tidak sesuai akibat dari tindakan yang dia lakukan atau pelanggaran yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang harus dia hadapi. Ya, misalkan dia terlambat datang ke sekolah, tapi kita menghukumnya untuk menulis, atau dia tidak mengerjakan PR, kita memintanya membersihkan rumput, itu sudah tidak ada korelasinya. Ya. Kemudian disiplin positif juga mengajarkan rasa hormat dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan lingkungannya, dan upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan murid. Kenapa? Dengan disiplin positif ini akan disampaikan nanti sama orang tuanya. Kita juga menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Dan ketika saya menerapkan ini, apa sih yang terjadi? Ada hal-hal menarik juga loh di sana. Mungkin teman-teman bisa melihatnya. Ada yang dalam tanda petik kerasin saja Bu Guru. Biasanya muncul seperti itu. Seringnya kita rasakan itu. Atau sering, ya Bu Guru, marahin aja dia. Nah, ini sebenarnya sudah termasuk dalam bentuk hukuman, ya, yang dapat menimbulkan rasa kecewa, rasa marah, rasa dendam, ya, dari anak itu sendiri. Yang selanjutnya, yang bagian ini, budaya positif juga bisa kita terapkan melalui teori kontrol. Ya, teori kontrol ini mengacu kepada beberapa hal. Ada realitas, kebutuhan kita berbeda-beda. Ya. Kemudian yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap orang punya nilai idealnya sendiri-sendiri. Mungkin saya secukupnya, mungkin orang lain memiliki perspektif yang berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau saya seperti ini, gimana ya menurut orang lain? Ada perasaan seperti itu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin tujuannya sama, caranya yang berbeda. Atau mungkin juga perilakunya sama, ada hal-hal motivasinya yang berbeda. Ya, nanti juga akan kita bahas. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Walaupun bisa, tapi mungkin sifatnya hanya sementara ketika tidak ada motivasi yang muncul dari diri kita sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika kita berkoordinasi, kerjasama, berkolaborasi dengan teman lainnya, tentu akan muncul pemahaman dan pilihan-pilihan yang baru yang banyak sekali. Ya. Selanjutnya ada model berpikir menang-menang, tidak ada yang mau rugi. Ya, inilah yang menjadi teori kontrol bagi diri kita, yang mengontrol perilaku kita sebenarnya. Nah, dari sini yang bisa saya ambil adalah ini sebenarnya memang sudah menggambarkan sifat dan perilaku manusia. Ya, memang sudah bawaan dari manusia. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang baik kita pertahankan dan yang negatif kita berusaha hilangkan. Nah, yang ketiga ada teori motivasi. Apa sih yang mendasari kita ya untuk berperilaku? Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita ingin dihargai. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Jadi di sini ada dua faktor, ya. Ada dari internal dan eksternal. Ya, yang ketiga adalah menunjukkan dari faktor internalnya, dari diri sendiri. Ya. Kemudian yang pernyataan nomor 1 dan nomor 2 itu adalah dari faktor eksternal. Nah, kalau Bapak Ibu datang pagi tepat waktu, kira-kira kita tujuannya yang mana? Teori motivasi yang mana? Apakah kita menghindari ketidaknyamanan atau dihukum, ada konsekuensi, tugasnya dipotong? Ataukah kita ingin mendapat imbalan atau penghargaan? Oh, dia datang paling pagi, paling dihargai. Ataukah memang motivasi diri kita yang ketiga? Motivasi dari diri sendiri, ya. Pasti selayaknya kita ya sebagai seorang guru adalah kita termotivasi dari internal, ya. Nah, ini hal yang menarik yang saya dapatkan adalah ketika penerapannya mau tidak mau terkadang dua unsur negatif yang lainnya masih mengikuti, ya, mau tidak mau.
Tapi ayo kita sama-sama berusaha, semoga kita selalu bisa melaksanakan motivasi yang ketiga. Nah, ini ada hukuman dan penghargaan. Hukuman itu apa? Hukuman itu adalah bentuk konsekuensi yang diterima oleh orang yang melakukan pelanggaran, namun cenderung dia tidak sesuai dengan konteks kesalahannya. Contohnya seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, ketika masih sesuai dengan kesalahannya, maka itu bisa dikategorikan ke dalam konsekuensi. Dan ketika kita bisa memberikan timbal balik, sehingga dalam kasus ini kita sebagai guru, kita kepada anak kita bisa memberikan timbal balik, dia bisa menyadari kesalahannya sendiri dan bahkan melakukan perbaikan, maka itu disebut sebagai restitusi. Nanti lebih lanjut itu akan dijelaskan oleh rekan saya atau guru, ya. Nah, yang kedua ada penghargaan. Ini pengakuan. Kalau tadi dari segi hukuman dulu, hukuman mungkin kita bisa menghukum anak itu dan membuat mereka jerah, tapi itu sifatnya sementara. Karena untuk beberapa anak mungkin dia akan menjadi semakin kebal, beberapa anak justru akan muncul rasa takut, ya, ketakutan atau ada trauma, ya. Begitu juga dari segi penghargaan. Penghargaan itu mungkin menarik, tetapi lama kelamaan bagi orang yang kita ambil misalkan dia sudah terbiasa meraih penghargaan, besar kemungkinan dia akan menjadi orang yang semakin ambisius. Lalu bagaimana dengan anak yang tidak terbiasa menerima penghargaan? Dia sudah tahu, saya tidak akan dapat penghargaan ini. Justru dari situ dia justru semakin malas jadinya. Akan ada faktor seperti itu, ya. Dan anak-anak juga akan muncul unsur eksternalnya tadi, motivasinya yang muncul. Oh, tujuannya aja terfokus pada penghargaan yang akan dia dapatkan. Ya, itu dari teori motivasi. Nah, di sini ini yang membedakan, ya, teman-teman. Hukuman itu menyakitkan. Konsekuensi harus terjadi. Kemudian anak itu membenci kedisiplinan. Kalau pada konsekuensi dia akan menghargai kedisiplinan. Kalau pada hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan pada konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan sebagai akibat apa yang sudah dia lakukan. Itu yang membedakan antara tingkatan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, coba saya minta tolong kita cermati bersama, termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira apa? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak mengenakan sepatu karena dia tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi diminta nyeker deh. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi. Kita keep dulu. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Mari kita cek bersama. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, perhatikan 2 yang terakhir, ya. Boleh disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tadi ada 2 versi jawaban. Itu adalah hukuman. Dia kan datangnya terlambat. Tentang terlambat, ada konsekuensinya apa? Berdasarkan peraturan yang sudah dibuat. Apakah ada hubungannya antara dia datang terlambat? Apakah ada hubungannya ketika dia tidak mengenakan sepatu hitam kemudian disuruh nyeker? Apakah itu bijaksana? Tidak. Itu sudah termasuk ke dalam bentuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Adakah korelasinya
korelasinya dengan dengan pelajaran PJOK? Ada. Karena itulah dia disebut sebagai konsekuensi, tidak termasuk dalam hukum. Nah, yang E adalah posisi kontrol dulu. Posisi kontrolnya kita memiliki 5 posisi kontrol, teman-teman. Dan kita semua berharap kita ada di posisi yang kelima. Ya, yang pertama, sebagai penghukumnya yang tadi itu ada murid terlambat, ya sudah, kita suruh aja jalan. Tapi alangkah sangat tidak bijaksananya hal itu. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Kita buat anak-anak itu misalkan dia tidak, atau dia nakal. Anak-anak tolong dong, jangan gini, nanti ibu dimarahin sama kepala sekolah. Tolong dong, jangan gini, nanti bapak yang dimarahin sama kepala sekolah, dan lain sebagainya. Itu adalah posisi ketika kita membuat anak itu merasa bersalah. Dan yang ketiga, posisi kita adalah sebagai teman. Kita mau ada apa-apa, nanti bapak yang bantu ngomong. Ada apa-apa, nanti kita berusaha menghandle dia dan merasa merangkul dia sebagai teman. Tapi ini seperti pisau bermata dua, ya teman-teman. Dimana ketika kita menjadi teman, tentu kita akan semakin akrab dengan anak-anak. Tapi yang kedua, ketika kita menjadi teman, kalau kita salah dalam berperilaku, tentu mereka juga akan menganggap kita sebagai teman yang sebaya dengan mereka. Jadi tidak ada tata krama dan sopan santun. Itu yang kita takutkan. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Kita lihat anak melakukan pelanggaran atau kesalahan, kita ingatkan mereka, ya sudah, hanya sebatas itu. Oh, kamu salah, tolong kamu atas konsekuensinya, kalian berikan konsekuensi, tapi tidak ditindaklanjuti. Tolong potong rambutnya ya, misalkan seperti itu, karena itu sudah tidak sesuai dengan aturan, tapi ya sudah, besoknya ada dapat. Ya, itu termasuk ke dalam pemantau, hanya melihat saja. Sedangkan posisi yang kelima adalah sebagai manajer. Nanti yang lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Pak Dewo, itu di posisi dalam perilaku segitiga restitusi. Ya, mulai kita memvalidasi, ya, kemudian sehingga nanti dia bisa menemukan keyakinan dirinya sendiri, ya, menemukan kesalahan saya apa yang harus saya lakukan. Dia menyadarinya dari dirinya sendiri, ya, itu. Dan saya di sini dalam penerapannya masih sangat menyadari lebih sering di dalam posisi pemantau, ya, dan semoga kita semua juga bisa segera menjadi manajer, ya. Yang F adalah kebutuhan dasar manusia. Kenapa sih anak-anak kita suka melanggar? Kadang kita juga masih, ya. Ada 5 kebutuhan dasar yang mengakibatkan pelanggaran itu terjadi. Yang pertama, ada kebutuhan bertahan hidup. Saya berikan contoh, misalkan ada satu kasus seorang anak mencuri makanan teman lainnya, ya, mengambil makanan teman lainnya, bahasanya. Kira-kira kebutuhan dasar yang mana yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut? Apakah kita bisa langsung melihatnya, langsung mengetahuinya? Tidak, harus ada penyelidikan. Karena dari semua kemungkinan ini bisa terjadi. Kita harus berdialog dengan anak. Yang pertama kita tanya, jika dia memang tidak diberikan bekal alasannya, ya, tidak ada yang membawa bekal dan dia lapar, maka kebutuhan dasar yang pertama, dia kebutuhan bertahan untuk hidup, ya. Yang kedua, kasih sayang. Mungkin dengan itu dia mencari perhatian temannya, ya. Jadi temannya bingung, dia di sana berusaha mencari perhatian temannya, walaupun guru dilaporkan sama guru gini, sehingga kita mendekati dia tanpa kita sadari, oh ternyata dia butuh perhatian anak tersebut. Dan yang ketiga ada penguasaan. Ya sudah, saya suka dengan bekalnya dia, saya ambil. Dia ingin menguasai itu, ya. Yang keempat ada kebebasan. Oh, jenis makanannya dia, oh dia mau udang guru, saya nggak tahu, saya mau punyanya dia. Itu penguasaan, dia ingin mengendalikan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Ya sudah, saya ingin senang-senang aja, saya suka aja lihat dia bingung, dia menemukan bertahannya, ya. Jadi ini semua harus kita gali dulu, kita pahami apa sih yang sebenarnya menjadi faktor pendorong anak itu melakukan pelanggaran, ya. Sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan ketika kita belum tahu apa sih yang menjadi faktor yang paling mendasar dia melakukan pelanggaran tersebut. Ya, yang terakhir yang akan saya sampaikan di sini adalah mengenai keyakinan kelas.
keyakinan kelas ini satu langkah setelah terjadinya kesepakatan kelas, ya. Karena keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai yang kita memang yakini. Antara siapa? Kalau di kelas tentunya antara guru dengan murid. Ya, kita yakini. Sama seperti kita menggunakan helm, kok kita naik motor pakai helm? Takut sama polisinya? Nah, lebih keselamatan, dan kita yakin kalau kita pakai helm kita akan lebih selamat. Sama seperti menggunakan masker, kok kita pakai masker? Untuk kesehatan. Sama. Itu berarti nilai-nilai yang sudah kita yakini. Ketika nilai-nilai itu kita yakini, tentu motivasi internal lah yang muncul, motivasi dari dalam diri, ya. Bagaimana langkahnya menyusun itu? Nah, yang pertama kita meminta murid untuk menulis keyakinannya, ya. Seperti teman-teman mungkin bisa lihat di sebelah selatan, di sana ada yang pakai post-it. Jadi saya berikan 3 di sana, ya, 3 kedisiplinan, kekeluargaan, kebersihan. Kemudian dia menyusunnya semua. Ketika mereka sudah menuliskannya, kita petakan lagi dia, ya. Kita bahas apa sih yang sudah kamu tulis. Kemudian kita pilah, kita bahasakan dia menjadi lebih singkat lagi. Kita ubah dia menjadi ke dalam bentuk kalimat positif. Setelah itu kita sepakati keyakinan kelas. Setelah disepakati, maka saya print seperti itu. Apakah sudah selesai? Belum. Langkah yang terakhir adalah kita menandatanganinya, ya. Jadi di sana ada tanda tangan saya, kemudian beberapa orang guru yang memang terlibat di kelas ini, dan juga semua murid ada tanda tangannya sebagai bentuk bahwa kita memang sudah meyakini dan kita akan menjalankan keyakinan tersebut. Apakah keyakinan kelas ini kemudian berjalan dengan lancar? Terus terang tidak, karena semua butuh pembiasaan, ya. Semua butuh waktu dan butuh pembiasaan, dan juga kita harus seperti tadi manajer. Ketika kita hanya jadi pemantau tidak akan berjalan, ya. Baru bisa berjalan ketika kita memposisikan diri sebagai manajer. Nah, ini adalah prosesnya, ya. Mulai dari pemaparan saya pertama, apa itu keyakinan kelas, kemudian mengajak anak-anak menulisnya, menyusunnya dengan kalimatnya sendiri, ya. Kemudian mencetaknya, penandatanganan oleh murid maupun oleh guru, ya. Jadi guru bukan hanya guru wali kelasnya saja, tapi semua guru yang terlibat di kelas tersebut, ya. Nah, ini yang saya sampaikan. Ketika saya memetakannya dalam 3 itu ternyata masih ada kekurangan loh. Dan kebetulan waktu ini di awal modul 1.4 kami dapat tugas di 1.4 kami mendapat tugas untuk membuat bagaimana sih kita menyusun sebuah budaya positif, ya. Jadi saya berusaha di sana merevisi keyakinan kelas ini, ya, sesuai dengan saya ambil dari visinya kita, yaitu profil pelajar Pancasila, dan menuangkannya ke dalam bentuk-bentuk kalimat positifnya, ya. Nah, di sini, ya, kebetulan bapaknya juga ada di sini. Terima kasih Pak Gus Mandara, ya, bisa diputarkan. Ini adalah testimoninya setelah adanya keyakinan kelas. Betul. Terima kasih Pak Gus Mandara. Ya. Kemudian selanjutnya, apakah guru hanya guru yang merasakan dampak positif ini? Tidak, teman-teman. Saya punya. Yes. Di sini disampaikan, ya, bahwa ternyata dari sisi anak pun ketika keyakinan kelas itu benar-benar diyakini bersama, diterapkan bersama, anak-anak itu dia merasakan kok efeknya. Mereka menjadi lebih tenang, mereka menjadi lebih disiplin, dan mereka bisa lebih fokus untuk belajar, ya. Itu adalah dampak positif dari kita menerapkan keyakinan kelas. Nah,
Demikian materi yang saya paparkan untuk kesempatan siang hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau berbagi pengalaman dari teman-teman terkait yang sudah saya sampaikan tadi. Saya persilahkan. Tidak ada? Jika tidak, ayo kita penyegaran dulu sebelum materi yang selanjutnya, yaitu ice breaking. Pak Dewa, silakan. Teman-teman coba cari nafas dulu. Karena tadi pemaparan dari Ibu Krisna itu cukup banyak, sudah dalam dan berat. Jadi untuk melanjutkan untuk materi selanjutnya, saya akan mengadakan ice breaking. Tapi sebelumnya yang tanya dulu, teman-teman apakah pernah mendengar iklan? Di dalam iklan itu sebenarnya ada 3 hewan yang menjadi satu. Antara sapi, naga, dan beruang. Nah, iklan apa itu? Betul sekali. Iklan susu bear. Sebenarnya ketiga hewan itu tidak ada kaitannya, betul nggak? Betul, tetapi dia dijadikan satu iklan bear yang membuat kemasannya itu menarik. Padahal kalau kita lihat pikir-pikir nggak ada kaitannya antara 3 hewan tersebut. Nah, ada hewan apa aja? Sapi, beruang, dan naga. Sapi, beruang, naga. Ada 3 hewan. Nah, sekarang coba Bapak Ibu atur konsentrasinya. Jangan ajak Bapak Ibu sekarang untuk berkonsentrasi kembali. Sudah? Ada apa aja hewannya? Sapi, beruang, naga. Dan nah sekarang ikuti apa yang saya ucapkan. Dan tes konsentrasi dan ikuti apa yang saya ucapkan. Setelah itu nanti kalau saya tunjuk tolong dijawab. Sudah paham? Sudah paham? Kurang lebih sudah paham ya. Sapi, sapi, naga. Sapi, sapi, naga. Naga, sapi, beruang. Naga, sapi, beruang. Naga, naga, naga. Naga, naga, naga. Berapa kali saya menyebutkan sapi? 2. 5. 2, salah. Ulang. Udah? Konsentrasi. Udah? Coba konsentrasi. Udah? Ikuti apa yang saya katakan ya. Coba. Naga, sapi, sapi. Naga, sapi, sapi. Sapi, naga, beruang. Sapi, naga, beruang. Sapi, sapi, naga. Sapi, sapi, naga. Berapa kali saya menyebutkan naga? Hah? 4, salah. Salah. Berapa kali saya menyebutkan naga? Ya? Betul. Ulang. Mungkin ada yang masih belum konsentrasi, mungkin loadingnya lama. Sudah, coba konsentrasinya. Udah, oke. Ayo, konsentrasi, ucapkan apa yang saya sebutkan. Sudah. Naga, naga, sapi. Naga, naga, sapi. Sapi, naga, beruang. Sapi, naga, beruang. Beruang, beruang, naga. Beruang, beruang, naga. Berapa kali saya menyebutkan naga? Betul. Berapa kali saya menyebutkan beruang? Betul. Akhirnya bisa. Udah, ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Putisna, dah. Sekarang saya sendiri akan melanjutkan materi apa yang sudah tadi dipaparkan oleh Bu Krisna, yaitu tentang segitiga restitusi.
Udah, anak-anak, kita menjadi seorang guru itu sebenarnya hal yang gampang-gampang susah. Mengapa bisa bilangan gampang dan mengapa bilang susah? Ya, apalagi kita mengajar anak SD. SD merupakan sekolah dasar dari fondasi yang akan dicapai oleh anak-anak kita. Jadi apapun itu kita harus perbaiki dulu dari dasarnya. Udah, kita paham betul bahwa setiap anak itu memiliki beberapa kegiatan yang mungkin kita sebagai orang dewasa itu bisa menyebutkan dengan hal-hal yang receh seperti itu ya. Tetapi untuk anak-anak itu hal yang mereka bisa membuat mereka bahagia, senang dan lain sebagainya. Nah, sampai ada beberapa kejadian-kejadian yang pasti akan kita temui di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang guru pada saat kita akan mengajar di sekolah. Tapi sekarang bagaimana cara guru yang baik itu agar anak-anak tersebut jika mengalami sesuatu hal, terutama pada saat mereka melanggar keyakinan apa yang mereka buat. Benar? Jadi di dalam diri guru sendiri itu harus sangat berhati-hati karena kita tahu bahwa anak kecil itu merupakan memiliki pikiran yang sensitif. Salah sedikit kita berbicara atau ngomong, dia akan dibawa terus-menerus. Bahkan hal yang kita sebagai guru yang menganggapnya hal yang biasa, kadang-kadang anak-anak menganggapnya dengan hal yang luar biasa dan nantinya kita takutkan bisa menyakiti perasaannya sampai dia dewasa. Nah, di sini cara penanganannya itu adalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan dan yang mereka bangun. Jadi kita sudah memiliki satu dasar, yaitu keyakinan kelas. Jadi di setiap keyakinan kelas itu guru dan siswa harus sama-sama membangun keyakinan kelas tersebut, karena keyakinan itu yang akan mereka pegang selama mereka bersekolah di sekolah yang mereka mampu, ya. Nah, di sini ada 3 anak-anak, Bapak Ibu, ada 3 langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Jika anak-anak memiliki salah, jangan dia dulu pertama dijudge bahwa itu kamu salah, kamu menyakiti teman dan lain sebagainya. Nah, pertama stabilkan dulu identitasnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menanyakan diri. Jangan contohkan ya, jangan contohkan. Nah, Pak Guru juga pernah punya salah. Jadi apa yang anak-anak lakukan sudah Pak Guru pernah rasakan. Jadi stabilkan dulu ya. Jangan membuat mereka tambah marah, tambah kita marahkan, dia akan menambah budak. Tenangkan dia terlebih dahulu. Ajak dia ngobrol yang baik, karena sesuatu dari dalam dirinya biar dia jawab sendiri. Tuh, dah. Yang pertama, yang kedua validasi tindakan yang salah. Nah, setelah itu baru kita menanyakan kesalahan mereka. Kasih dia ngobrol sendiri. Jangan kita menila-nila apa yang dia ucapkan. Kasih dia dulu menceritakan. Terus kasih dia untuk berpikir, apakah perbuatan mereka itu memang salah menurutnya dia. Jangan menurut kita, tapi menurut anak itu sendiri. Jadi biarkan dia bercerita, itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, setelah dia bercerita, baru kita kembali ke keyakinan. Nah, ini kembali ke keyakinan kelas. Nah, jika anak melakukan itu, kamu ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat aturan-aturan di sekolah bagaimana? Nah, baru kita akan menanyakan hal tersebut dengan memberi kesempatan untuk anak tersebut menjawab atau memberi penjelasan. Nah, kalau kita sering mendengar di kehidupan sehari-hari
Baru anak-anak lakukan kesalahan, panggil ke ruang guru, langsung dibentak, kamu salah, kamu gini. Nah, itu yang kadang-kadang membuat anak tersebut pertama bisa trauma, kedua bisa luka hatinya tersebut bisa lama. Nah, saya pernah menemukan masalah tersebut dan mencoba untuk menyelesaikan dengan segitiga restitusi, dan ini ada salah satu dari siswa yang kebetulan ini kemudian sudah membuat PR dengan alasan tertentu. Saya coba Ibu putarkan. Jadi ya sebenarnya kalau sesuatu sama saya bisa kalau belum tahu saya belum itu merupakan salah satu contohnya. Untuk contoh yang kedua, coba Ibu Krisna tolong diputarkan. Jadi masalah yang kedua, terus saya setelah anak-anak yang kasih restitusi seperti ini, karena dia mengalami beberapa kendala dalam kegiatan pembelajaran, ada yang pertama nggak buat PR, tapi yang kedua tadi itu dia pada saat kegiatan pembelajaran dia bercanda, ngobrol dengan teman, keluar dengan banyak teman, permisi. Nah, setelah saya berikan segitiga restitusi mencoba, ternyata ada manfaatnya juga untuk anak-anak. Manfaatnya yang sudah videokan, sudah dokumentasikan, coba diputarkan. Nah, ini manfaat dari ketika ada PR dan saya tidak akan mengulanginya lagi, dan saya akan selalu ingat dengan kesepakatan kelas yang dibuat. Setelah Pak Guru memberikan saya nasihat, saya akan membuat PR ketika ada PR dan saya tidak akan mengulanginya lagi, dan saya akan selalu ingat dengan kesepakatan kelas yang dibuat. Merupakan testimoni dari Saya akan lebih giat belajar dan tidak mengobrolkan saat pelajaran yang menggunakan seterusnya tidak
walaupun sedang Pak Guru menjelaskan. Ada lagi, Ibu Krisna? Nama saya Tanda Delia Lalina kelas 5 Melati. Perasaan saya saat guru mengajar saya tentang kecelakaan, saya deg-degan. Saya takut dimarahi oleh guru karena saya darah tiket. Ternyata guru pernah menasihati saya di sini dan mengajar saya mengobrol. Saya sadar akan kesalahan saya yang telah saya lakukan, bukan hanya merugikan diri saya tapi merugikan teman-teman yang saya tiket karena memberatkan tugas mereka. Dan saya juga melanggar keyakinan kelas yaitu di bidang kebersihan dan juga mempengaruhi kesehatan kelas karena banyak sampah yang menumpuk. Terima kasih Guru Krisna untuk bimbingannya. Nah, teman-teman, itu merupakan beberapa testimoni yang coba untuk mendekati anak dari segitiga restitusi yang sudah saya berikan, gitu ya. Hanya itu yang bisa yang disampaikan teman-teman untuk hari ini mengenai segitiga restitusi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Krisna. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dewa dan terima kasih teman-teman ya hingga saat ini masih semangat. Dan yang terakhir teman-teman ya, karena tadi juga tidak ada pertanyaan dan saya rasa juga kita akan lebih paham nanti materinya akan kita bagikan juga untuk kita belajar bersama ya. Dan yang terakhir adalah sebelum kegiatan ini kita akhiri, saya mengharapkan teman-teman berkenan untuk mengisi umpan balik ya. Ada 4, di sini adalah peristiwa. Apa sih pengalaman teman-teman yang kalian dapatkan saat ini ketika kita bersama-sama di sini ya? Kemudian perasaan teman-teman gimana sebelum dan setelah mendapatkan diseminasi ini? Kemudian pelajaran apa yang bisa teman-teman ambil ya? Dan kami harapkan adalah hal-hal yang positif. Dan kira-kira langkah apa sih dari teman-teman sekalian yang akan kalian ambil dari hasil pemaparan tadi ya, dari ilmu-ilmu disiplin positif dan juga budaya positif di sekolah kita ya. Terima kasih. Kami akan lanjutkan.
Terima kasih, dan saya lihat beberapa teman sudah selesai ya. Mohon berkenan untuk membacakan teman yang sudah selesai, mungkin bisa untuk sharing ya dengan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pemaparan dari Pak Dewo dan Bu Risma itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Peristiwa yang saya alami hari ini yaitu sudah mendapatkan banyak sekali pengetahuan mengenai penerapan disiplin positif, kaitan antara disiplin positif dengan budaya positif, serta penerapan segitiga distribusi di dalam kelas. Kemudian perasaan saya yang pertamanya memang belum mengenal betul, saya tahu tapi belum bisa mengenal betul apa itu disiplin positif, bagaimana penerapan. Setelah diberikan diseminasi, setelah mengikuti diseminasi ini, saya rasa sudah ada sedikit gambaran atau bayangan gimana sih cara penerapan disiplin positif dan segitiga distribusi di dalam kelas. Kemudian asumsinya nanti ke depannya kita sama-sama bisa menerapkan disiplin positif dan segitiga distribusi di dalam kelas. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin ada teman lainnya. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah mungkin sebagai tempat selanjutnya. Terima kasih. Mungkin bukan dari yang bisa saya berikan di sini adalah mulai dari peristiwa. Jadi peristiwa yang terjadi adalah proses kolaborasi dan diskusi yang sangat luar biasa menurut saya. Bagaimana di sini kita bersama-sama memahami lebih dalam lagi tentang apa itu budaya positif. Terus perasaannya sudah pasti senang ya, semangat, terus antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Pembelajaran yang bisa saya dapatkan dari sesi ini bahwa ternyata lebih menuju ke teori kontrol sebenarnya. Dari tadi saya menurut diri saya sendiri bahwa yang bisa mengontrol diri kita itu adalah memang hanya kita sendiri. Jadi satu sisi saya lebih melihat saya sebagai seorang pemimpin mungkin di sini. Jadi ketika saya semangat untuk mengontrol teman-teman dan itu motivasinya tidak datang dari dirinya sendiri, jatuhnya lebih kepada bagaimana dia menghindari hukuman, menghindari rasa ketidaknyamanan. Jadi itu yang mungkin banyak yang bisa saya dapatkan. Terus penerapan kedepannya adalah mungkin bagaimana yang selaku mungkin yang dianggap menjadi pemimpin di sini berusaha merangkul teman-teman untuk berbuat lebih banyak lagi mengenai bagaimana membuat keyakinan sekolah. Jadi tadi yang dijelaskan tadi sehingga sekolah kita bisa menjadi sekolah yang memiliki budaya positif. Terima kasih. Terima kasih ya tadi umpan balik dari Ibu, dan memang benar sekali ya, tujuannya adalah nanti kita mulai dari keyakinan kelas itu akan menjadi keyakinan sekolah, sehingga dari yang budaya positif yang ada di kelas akan menyebar ke sekolah, bahkan juga ke lingkungan rumah. Nah, teman-teman sekalian, terima kasih untuk pengisian umpan baliknya. Itu akan kami kumpulkan dan itu merupakan bentuk masukan untuk kami dan juga bentuk pengalaman untuk kami, dan itu juga akan kami jadikan bahan dokumentasi untuk kami lampirkan di laporan nanti. Terima kasih teman-teman semua. Dengan berakhirnya sesi surat pendapat pada umpan balik ini, maka berakhir juga diseminasi kolaborasi dari kami berdua mengenai budaya positif, terutama keyakinan kelas dan juga penerapan segitiga restitusi. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan terima kasih banyak. Dan sebelum kegiatan ini berakhir, mari kita dokumentasikan. Ya. Jadi saya mohon kepada teman-teman untuk berkenan berdiri di depan layar. Ya, Bapak Ibu, ini untuk yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi coba mengikuti tangan ini ya, tergerak, bergerak, menggerakkan.
Hah? Video. Video udah begini. Geraknya gini ya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Satu, dua, tiga. CGP angkatan 10. Nanya udah? Hah? Nanya ini udah? Udah. Oh, udah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nanti. Nomor. Satu, dua. Sing mah. Satu, dua. Ya. Ya, guru juga sebenarnya dulu waktu guru sekolah dulu pernah kok bu guru nggak buat PR. Ada alasannya karena mungkin guru lupa, nggak apa-apa. Tapi guru minta ya kan ulangi lagi ya. Coba mau cerita nggak sama bu guru apa sih alasan dia bikin PR tuh? Siapa? Siapanya meninggal? Oh, kakeknya Adi Asta meninggal itu. Terus Adi Asta dititipin sama dititip jangan nangis. Coba tenang ya. Coba tenang. Tarik nafas. Tarik nafasnya nak. Coba tenang. Terus gimana? Coba cerita. Yang tenang ya. Udah tenang aja deh. Karena Adi Asta nggak bikin PR-nya karena dititipin lama sampai malam. Sampai malam dititipinnya di mana nak? Di Magastia. Terus bukunya Gastia bawa? Mungkin kalau ada Adi Asta itu boleh bawa bukunya ya, apalagi satu kelas sama Adi Asta. Nanti Agastia boleh kan bareng-bareng belajarnya sama Adi Asta, Agastia ya, boleh atau Adi Asta boleh giniin telepon papanya apa bawain buku ke rumahnya Agastia, gitu ya. Nah karena Adi Asta nggak buat PR, Adi Asta tahu nggak Adi Asta apa yang Adi Asta langgar? Keyakinan? Iya, keyakinan kelas. Berarti Adi Asta nggak melanggar komitmen. Kan komitmennya harus menggunakan gas yang diberikan. Ya, jangan diulangi lagi ya. Coba karena Adi Asta udah nggak buat PR, coba apa yang harus Adi Asta lakukan? Saya janji. Oke, Adi Asta udah buat PR-nya.
murid itu membuat